Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati kita. Adapun penekanan Warta Jemaat Rantepao pada minggu ini tanggal 22 Maret 2026 sebagai berikut. Yang pertama, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2026 pukul 9 WITA di Gedung Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Kemudian poin yang kedua, ibadah penghiburan di keluarga almarhum Marianus Denne Pakurung dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2026 pukul 17 WITA di Leatung Sangala, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin yang ketiga, pembinaan peningkatan komitmen, kesetiaan, dan loyalitas Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Eri Hutabarak Lebang dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 22 Maret 2026 pukul 11 WITA sampai selesai di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Selanjutnya, poin yang keempat, pelayanan sakramen baptisan kudus anak kekasih Kanoa Kamasian Pine dan Robert Samuel Wirawan dilaksanakan pada hari Minggu ini, tanggal 22 Maret 2026 dalam ibadah Jemaat Rantepao pukul 9 WITA. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Selanjutnya poin yang terakhir, pelayanan peneguhan sidi kepada peserta katekisasi angkatan 2025-2026 bagi yang telah memenuhi persyaratan. Rencana akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2026 pukul 9 WITA. Nama-nama peserta calon sidi yang dinyatakan memenuhi persyaratan, silakan Bapak Ibu saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat Rantepao. Demikianlah penekanan dan tambahan Warta Jemaat. Dan informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu saudara-saudari membaca di dalam Warta Jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri, berhimpun menghadap Allah. Shalom, terpujilah Kristus Tuhan kita. Ia yang adalah Injil itu sendiri, dengan rela menerima penderitaan yang semestinya kitalah yang menanggungnya. Oleh Injil itu, kita beroleh hidup dan layak di hadapan Tuhan. Minggu Prapaskah kelima ini, kita diajak untuk menghidupi Injil yang menghidupkan itu. Mari memuji Dia, Yesus Kristus, kehidupan dunia.
Yesus Kristus kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus kehidupan dunia, sempurnakan karya hamba-Hamba-Mu. Yesus Kristus kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus kehidupan dunia, Engkau Tuhan pengharapan yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita laksanakan ibadah hari ini dalam satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan dari Roh Kudus memenuhi kamu. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. Dialah Injil yang menghidupkan itu. Namun kita sering gagal untuk terus meyakini kehidupan yang ditawarkan Injil itu. Untuk itu, mari mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kami sering terlena akan kekuatan sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Lambaikan tuanku, lan susah siapa-nama, tontong bangna itu mengka, luming katang nilayo. Datang pisang tuku batu, tutun nakali kangku. Latung bali katuangku, minda mola kuranwa. Butuh milan penangku, tulalan katonganan, kuangan dola kopuang, agar itu salahku. Katuangku laku sorong, rohku lima kuasami. Yesus motu pelalaku, oto kaparan wangku. Saudara-saudara, bagi kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah Allah dari Allah diteguhkan kembali. Sabda Tuhan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia.
Saudara-saudara, sebagai orang yang sudah beroleh anugerah pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah satu petunjuk hidup baru. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, daripada pengawal mengharapkan pagi. Demikian sabda Tuhan. Amin. Kita akan bermazmur dari Mazmur 130, kita baca secara berbalasan. Mazmur 130. Doa mohon penebusan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Kiranya telingamu menaruh perhatian. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, tetapi padamu ada pengampunan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel. Dialah yang akan membebaskan Israel. Solo dari SMGT, silakan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tiada dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami boleh terus menikmati kebaikan-Mu dari waktu ke waktu. Kami mengingat tentang kesetiaan-Mu yang tak pernah usai. Hari ini kami boleh memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Kami mengingat bagaimana Allah yang telah menjadi manusia menempuh jalan penderitaan untuk menganugerahkan keselamatan kehidupan bagi kami sekalian. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan hari ini, terutama mengerti bagaimana Injil itu menghidupkan kami. Roh Allah itu menghidupkan kami, tidak membinasakan kami. Menganugerahkan segala hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata. Dan biarkan Tuhan dalam waktu sejenak ini, sabda Tuhan boleh ambil tempat yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau berkenan berbicara melampaui segala kelemahan, keterbatasan, bahkan ketidaklayakan hamba-Mu. Dan kami tahu kami hidup hanya dari kemurahan pengampunan Tuhan. Berbicaralah Bapa, nyatakan isi hati kehendak Tuhan buat kami sekalian. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat 14. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat 14. Kebangkitan Israel. Kuasa Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya. Ia menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu, dan sungguh jumlahnya amat banyak di permukaan lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Ia pun berfirman kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Lihat, aku memberi nafas ke dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu, serta menutupi kamu dengan kulit. Aku akan memberikan kamu nafas supaya kamu hidup kembali, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Sementara aku bernubuat, terdengarlah bunyi sungguh, bunyi derak-derik, dan tulang-tulang itu saling menyatu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, ada urat-urat padanya dan daging pun tumbuh. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada napas itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Nafas itu pun masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali dan menjejakkan kakinya bala tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel." Sungguh mereka sendiri berkata, "Tulang-tulang kami sudah kering dan pengharapan kami sudah lenyap, putuslah hidup kami." Sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu
dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Hai umatku, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan ketika aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Aku memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Roma pasal 8 ayat 6 sampai 11. Roma pasal 8 ayat 6 sampai 11. Firman Tuhan, hidup oleh roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun, kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu, namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun, jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh Allah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Amin firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini dari Injil Yohanes pasal 11, saya baca ayat 1 sampai ayat yang ke-45. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-45. Sabda Tuhan demikian. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang di dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, itu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya.
Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, dia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia? Kamu beringkan. Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ia yang memelekkan mata orang buta tidak sanggup ia bertindak sehingga orang ini tidak mati. Maka masgul pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus, Kures Sumanga Puang. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bertolak dari bacaan yang kedua yang jadi bahan utama, tapi saya akan mengulas 3 bacaan yang kita dengarkan bersama hari ini. Roma 8 ayat 11 saya bacakan saudara-saudara. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang ada dalam dirimu. Pertanyaan penting gini, seberapa hebat saya bisa percaya roh Allah itu membangunkan kembali hidup kita yang rapuh dan fana ini? Seberapa dahsyat sebenarnya? Itu pertanyaan yang Tuhan tanya kepada Nabi Hezkiel di Hezkiel pasal 37. Ketika Tuhan kasih penglihatan tentang tulang-tulang yang berserakan, Tuhan bilang sama Hezkiel, hai anak manusia, apakah kau percaya tulang-tulang ini bisa dihidupkan kembali? Itu kan pertanyaan buat kita sebenarnya. Seberapa jauh saya masih percaya Tuhan bisa hidupkan kembali hidup yang serupa dengan tulang-tulang yang berserakan. Jadi pertanyaan paling mendasar saudara-saudara, hari ini firman Tuhan katakan, kalau roh itu diam di dalam dirimu, dia sanggup membangunkan kembali tubuhmu yang fana itu. Yang seperti tidak ada nilainya apa-apa. Sekali tiup hilang.
Sekali tiup hilang. Ya orang kalau masih muda kuat, mintu apa nalesa gitu. Tesnya nasang leh. Saya sudah lihat seorang bapak, wah, pom angkatan laut pak. Pak Indal tong katakui, masar ulu kimakate. Wah, napa kabor ulu nak? Satu kali dia udah tua, pensiun. Nah kuah panditain, antali boleh elek, yang tama tua mo, tali mo. Ya tong kumangura pisah, indar lo kataku, abang tuh kataku. Kemarin saya lihat dia tua sakit, diurus istrinya. Untuk pergi kamar mandi pun harus dipapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertanyaan paling mendasar sebenarnya seberapa hebat sebenarnya? Seberapa hebat daya hidup yang Tuhan mau ceritakan tentang ini? Hari ini firman Tuhan katakan saudara-saudara dari surat Roma pasal 8, roh itu menghidupkan tubuhmu yang fana. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan tadi bacaan pertama, Yeskel 37 itu perlihatkan sebuah penglihatan yang luar biasa, tulang-tulang yang berserakan. Tulang berserakan itu apa? Tulang itu apa? Sisa kehidupan. Ampasnya. Tulang itu bukan sekedar mati, tapi sudah lama mati. Tak mau apa-apa Jo, bukan baru mati. Kalau orang baru mati kan masih ada dagingnya. Tulang itu mati, sudah mati dalam waktu yang panjang. Tulang itu betul-betul tidak ada nilainya. Dan Tuhan perlihatkan kepada Yeskel bagaimana cara Tuhan, sehebat apa kuasa Tuhan itu, Tuhan perlihatkan kepada Yeskel dengan memperlihatkan satu penglihatan yang luar biasa. Hamparan tulang belulang berserakan yang betul-betul tidak ada nilainya. Dan Tuhan tanya sama Yeskel, hai anak manusia, percayakah engkau ini dapat dihidupkan kembali? Kalau tulang diurut, disambung, bisa. Kalau tulang patah disambung, bisa. Ada banyak dokter hebat sekali ini. Tapi saya belum bisa pernah melihat dokter kasih hidup tulang. Tulang itu sekali lagi ampas, sisa kehidupan. Ya. Barang mati, tapi bukan baru mati, sudah lama mati. Kalau pergi ke Londa, banyak tulang belulang. Oh, bayangkan itu ke tulang, woi, benar siap, tidak jelas lagi, tidak. Apa itu? Saya luar biasa itu. Nah, karena itu pertanyaan paling penting adalah kalau ketika kemudian Tuhan perlihatkan, kalau ditanya sehebat apa daya hidup itu, Alkitab perlihatkan bagaimana Tuhan mengubah tulang-tulang yang berserakan itu menjadi satu kumpulan tentara yang sangat besar. Tuhan bisa mengubah kehidupan yang serupa seperti kuburan menjadi kehidupan yang luar biasa bermakna. Jadi saya katakan sederhana. Tuhan tidak hanya membalut luka, memperbaiki yang rusak, tapi lebih dari itu, membangun kembali yang mati. Makanya kalau Bapak Ibu baca, saya suka ketawa ini baca Injil Yohanes ini. Yohanes 11 tadi yang Lazarus. Bapak Ibu baca cerita tadi kan. Ketika Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus yang dia kasihi sakit, respon Tuhan Yesus apa? Kalau pendeta dengar anggota jemaat sakit, respon pendeta apa? Pergi berkunjung, doakan. Tuhan Yesus lain Pak. Tapi saya pikir pendeta tidak perlu ikuti. Waktu Yesus mendengar kabar Lazarus sakit, Alkitab mengatakan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Tidak lama kemudian mati Lazarus, datang lagi kabar, weh mati di Lazarus. Apa jawab Tuhan Yesus? Kalau pendeta, wah ndoe tabang di aku saya pasambayangan nih. Itu respon pendeta. Tuhan Yesus bagaimana? Weh mati di Lazarus. Apa jawab Tuhan Yesus? Weh syukur saya tidak hadir di sana. Kau kendaren pandita susite emang kamu di. Coba bayangkan tuh. Jadi Tuhan Yesus gimana itu? Coba bayangkan, dengar Lazarus sakit, Yesus sangat mengasihi Lazarus. Alkitab mengatakan, Yesus sangat mengasihi Lazarus. Dan bukan hanya Lazarus, Yesus mengasihi Maria dan Marta. Tapi Tuhan izinkan, tuh ketika Lazarus sakit, Tuhan sengaja tinggal 2 hari lagi. Tuhan tidak pergi bangunkan, Tuhan tidak pergi sembuhkan. Tuhan izinkan dia sakit. Apa Tuhan tidak sayang? Alkitab mengatakan Tuhan sangat mengasihi Lazarus. Dan ketika Lazarus meninggal, Tuhan menangis. Bayangkan. Tuh Yesus menangis. Alkitab mengatakan Yesus menangis. Yesus sedih melihat Lazarus meninggal. Dan Yesus sedih melihat Maria dan Marta saudara Lazarus bersedih. Tapi yang luar biasa, meskipun Tuhan sangat mengasihi Lazarus, ketika Lazarus meninggal,
Alkitab mengatakan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Tanah langsung lom besok hilang rumah sakit Elim. Yesus tinggal 2 hari lagi. Dan yang lebih parah, pas Lazarus meninggal, Yesus bilang apa? Puji Tuhan. Tak aku jotoren. Wah aku kuah, barangkali sangat tahu deh. Tapi Bapak Ibu kalau lihat cerita ini, sengaja. Kenapa Tuhan izinkan Lazarus meninggal? Alkitab sederhana. Supaya apa? Ketika Lazarus dibangkitkan, pesan pentingnya adalah apa? Tuhan izinkan Lazarus mati supaya apa? Ketika Lazarus dibangkitkan, Tuhan perlihatkan satu hal bahwa apa? Di dalam iman orang percaya, kematian itu bukan akhir. Pergumulan itu bukan akhir. Masalah itu bukan akhir. Iman kepada Kristus mengajarkan kita ada kematian, tapi orang percaya bisa melampaui kematian. Ada pergumulan, tapi orang percaya bisa melampaui pergumulan. Ada persoalan, tapi orang percaya bisa melewati persoalan. Itu iman Paskah saudara-saudara. Bukan menghindari kematian, tapi melampaui kematian. Bukan meniadakan kematian, melewati kematian. Bukan meniadakan persoalan, melewati persoalan. Melampaui persoalan. John C. Maxwell seorang pendeta yang banyak dari Amerika yang banyak bicara soal leadership, kepemimpinan. Menarik sekali kan, saya selalu ingat salah satu bukunya. Dia bilang apa? Saya perhatikan seluruh mujizat dalam Alkitab. Saya perhatikan seluruh mujizat dalam Alkitab. Semua mujizat dalam Alkitab punya satu kesamaan, katanya. Saya perhatikan seluruh mujizat dalam Alkitab. Semua mujizat dalam Alkitab selalu punya satu kesamaan. Apa kesamaannya? Saya pikir benar juga. Semua mujizat dalam Alkitab punya satu kesamaan. Yaitu apa? Semua mujizat pasti didahului dengan masalah. Semua mujizat pasti didahului dengan persoalan. Jadi apa? Pesannya jelas. Buat orang yang percaya, masalah itu bukan akhir. Persoalan itu bukan akhir. Masalah itu adalah apa? Masalah itulah kesempatan untuk melihat mujizat Tuhan. Kalau anggur tidak pernah habis di dalam rumah kita, kita tidak akan pernah lihat bagaimana Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur. Kalau kapal rumah kita tidak pernah hampir tenggelam, kita tidak akan pernah bisa melihat bagaimana Tuhan meneduhkan angin ribut. Jadi saya pikir sederhana. Cerita Lazarus adalah satu pembuktian untuk memperlihatkan kepada kita bahwa apa? Kristus melampaui kematian. Itu yang pertama saudara-saudara. Kalau ditanya sehebat apa? Yang kedua, seperti apa kuasa itu bekerja? Saya bacakan dari Roma tadi. Itu juga akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu hari ini. Nah, kan 1 Korintus 3 kan katakan, tidak tahukah kamu tubuhmu itu bait Allah. Ada roh Allah di dalam dirimu. Kalau ada orang mau binasakan, Tuhan binasakan orang itu. Ya, tidak tahukah kamu tubuhmu itu adalah bait Allah. Ada roh Allah di dalam dirimu. Kalau ada yang mau binasakan, Tuhan binasakan orang itu. Saya percaya enggak? Ada roh Allah yang luar biasa berdiam dalam hidup kita. Ini soal kebangkitan. Pekerjaan Roh Kudus itu bukan soal nanti Bapak Ibu Saudara. Saya suka cerita ini keunikan iman Kristen Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca tadi kitab Injil dengan baik, kan Tuhan bilang begini ke siapa? Ke Marta. Injil Yohanes 11 tadi. Marta, waktu Lazarus meninggal, Tuhan Yesus bilang begini sama Marta, Marta jangan sedih. Sebab saudaramu Lazarus akan bangkit. Apa jawab Marta? Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Marta bilang begini, benar Tuhan, kami tahu dia akan bangkit nanti pada akhir zaman. Bapak coba perhatikan, supaya kita paham keunikan iman Kristen. Saudaramu Lazarus akan bangkit. Benar Tuhan, kami tahu dia akan bangkit pada akhir zaman. Bapak coba perhatikan, kalau sekedar percaya pada kebangkitan orang mati nanti akhir zaman. Sekali lagi. Kalau sekedar percaya pada peristiwa kebangkitan orang mati nanti akhir zaman, tidak perlu iman Kristen. Orang Yahudi juga percaya pada peristiwa kebangkitan orang mati nanti akhir zaman. Ya. Sekali lagi,
Kalau sekedar percaya peristiwa kebangkitan orang mati nanti akhir zaman, tidak perlu iman Kristen. Orang Yahudi pun percaya pada peristiwa kebangkitan orang mati nanti akhir zaman. Kau budam kom sudah jame Israel. Saya suka cerita, kalau kita pergi ke Yerusalem Bapak Ibu, naik ke Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu bukit yang ada di sebelah timur kota Yerusalem. Kita lihat kota Yerusalem dari sebelah timur, pasti orang semua naik ke atas, karena itu tempat foto yang bagus. Kita lihat kota Yerusalem dari sebelah timur, yang saya mau cerita adalah, kota Yerusalem itu punya banyak pintu gerbang, tapi ada satu pintu gerbang yang tidak pernah dibuka sampai hari ini. Yerusalem itu punya banyak pintu gerbang, tapi ada satu pintu gerbang yang tidak pernah dibuka sampai hari ini, yaitu apa? Pintu gerbang yang menghadap ke timur, dari ke arah Bukit Zaitun. Apa namanya? Golden Gate, pintu gerbang emas. Tidak pernah dibuka, ditutup terus sampai hari ini. Sebab apa? Orang Yahudi percaya nanti kalau Mesias datang dari sebelah timur, dia akan membuka Golden Gate, pintu gerbang emas itu. Nah, yang saya ingin cerita Bapak Ibu, kalau kita turun dari Bukit Zaitun ke kota Yerusalem, kita melewati satu jalanan, kecil jalannya, sama jalan pas-pas dicor, tapi pas-pas satu mobil saja, kita jalan kaki ke bawah. Kita turun ke bawah melewati jalan itu Lembah Kidron namanya, Lembah Kidron. Dan yang menarik kok Bapak Ibu, kalau kita turun sepanjang jalan Lembah Kidron, di samping kiri jalanan di Lembah Kidron itu penuh dengan kuburan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berlomba-lomba dimakamkan di Lembah Kidron, sampai si repe-repe itu untuk kaburin dia itu. Mereka berlomba-lomba dimakamkan di Lembah Kidron karena apa? Mereka punya satu keyakinan. Nanti kalau Mesias datang dari sebelah timur, yang pertama masuk ke Yerusalem baru mereka yang dimakamkan di Lembah Kidron. Jadi ya tuh kita Papa Yosua tuh rekesa ada membela-bela rekela jolah. Masih woto pikir kau mangkasa toh. Jadi coba kan, saya bilang Bapak Ibu Saudara, kalau sekedar percaya kebangkitan orang mati nanti, orang Yahudi percaya. Apa yang terjadi? Marta, jangan sedih, saudaramu Lazarus akan bangkit. Apa kata Marta? Benar Tuhan, kami tahu saudara kami akan bangkit akhir zaman. Apa jawab Tuhan Yesus? Bukan nanti, tapi hari ini. Dia pergi ke depan patanenya Lazarus. Dia berteriak, Lazarus. Dah saya mencoba-coba itu singki le. Dia nampak tasuk namanya. Lazarus bangun dari dalam. Saya suka iseng tanya anak katekisasi. Kukuete Lazarus to namangka di pamilik. Waktu habis dibangkitkan ini Lazarus, mate pole raka tamor kana mate. Menurut mi. Sahabat tadi bukan Alkitab. Lazarus itu waktu habis dibangkitkan, mate pole raka tamor kana mate. Ada yang bilang mate pole. Bukan berarti di penduan itu nanti dong tuh. Wah, masa ada penduan itu nanti dong Pak Pendeta. Wah, penduan kita udah tahu maaf. Penduan kita maaf silakan ya. Jadi ada yang bilang mati pole. Ada yang bilang, oh tidak mati lagi Pak Pendeta, tidak mati nih. Kuku berarti kalau sudah tidak mati, dempejute. Masalahnya pempire-pire mau mal ke Yerusalem, pergi ke rumah Lazarus di Betani, tamu Lazarus jo. Jadi pendeta gimana? Masa mati 2 kali? Kan kasihan dong. 2 kali masuk ICU. Wah emang gampang masuk ICU Pak. Saya bilang, oke, Alkitab nggak cerita, tapi tradisi mengatakan dia masih melayani dengan saudara-saudaranya setelah itu kemudian meninggal. Tapi pertanyaan pentingnya bukan itu sebenarnya. Pertanyaan paling mendasar adalah, kalau toh Lazarus memang harus mati lagi, lalu ngapain dibangkitkan hari ini? Kalau toh memang mati mau, untuk apa dibangkitkan kalau memang mati lagi? Kan kasihan Lazarus 2 kali mati gitu. Kasihan dia dipokodok-kodok toh, pas dipamilik mesti nak wah mati pole gimana? 2 kali mati dia Pak.
Pertanyaan itu pertanyaan pentingnya sebenarnya. Kalau memang Lazarus harus mati, untuk apa dibangunkan kembali? Kalau toh memang harus mati lagi, saya bilang sederhana. Lazarus harus dibangkitkan saat itu juga untuk memperlihatkan kepada kita bahwa apa? Kedaulatan Tuhan atas hidup kita, kedaulatan Tuhan atas dunia orang mati, atas persoalan kita hari ini, itu bukan soal nanti. Tapi soal hari ini. Pekerjaan Tuhan tuh soal hari ini dinyatakan, bukan soal nanti. Suara Tuhan harus diucapkan hari ini, bukan nanti. Yan adalah suruga mata nasa mo ito. Inder tele nimpok ada. Kedaulatan Tuhan adalah soal hari ini. Kuasa Allah soal hari ini, bukan soal nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu poinnya. Allah yang berkuasa luar biasa berdaulat hari ini untuk mengubah kehidupan saudara-saudara sekalian. Yang pertanyaan mendasar adalah seberapa jauh kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Alkitab tadi bilang kan, keinginan daging itu maut. Tapi ya orang suka. Digagai, kita perlu nasengke. Nah kong kipan dita baga-baga. So what gitu loh. Jadi ya saya nggak tahu lagi mau bilang apa. Ya. Bapak Ibu, saya spill sedikit ya. Tidak apa-apa, saya tidak semua fakta saya harus buka. Tapi pada waktunya saya akan sampaikan semua. Kenapa Gereja Toraja? Beberapa percakapan kan teman-teman live di aula kemarin. Tapi beberapa bagian saya minta jangan direkam. Karena terlalu mengerikan. Ini bukan soal judi. Bukan soal anak tidak sekolah. Kalau soal judi anak tidak sekolah, saya udah cerita terbuka. Tapi fakta lain, korban-korban di dalam kandang kerbau terlalu mengerikan. Menghancurkan anak laki-laki kita, anak-anak perempuan kita. Terlalu mengerikan. Saya tidak tega untuk ucapkan. Kalau 1-2 orang yang kena, urusannya itu. Tapi kalau sudah terlalu banyak, dan saya menduga ini fenomena gunung es. Karena dalam waktu cepat muncul A, B, C, C, D. A, B, C, D. Muncul semua korban bicara. Semua datanya ada di saya. Saya bilang kemarin sama teman, tidak usah direkam ini. Karena saya tidak mampu ceritakan. Saya cerita di 2 tempat, Tumang itu Wibu, Mperangi. Bapak Ibu, kenapa Gereja Toraja keras sekali bicara soal kerbau petarung? Ya. Kukas tele, ya itu soal judi, saya juga paham. Judi itu persoalan yang hampir setua peradaban manusia. Tadu karatolan uru awang itu setengah, sedangkan pandita mahot bisa dukar tanggai 30 menit terkartotai lewat terka. Tapi kenapa kita harus bersuara soal itu? Suster. Kalau orang Thomas Saung, dia tahu itu salah. Itu sebabnya mereka lakukan sembunyi-sembunyi. Nah tandai kok salah. Orang pakai narkoba, dia tahu juga salah. Tidak ada yang terang-terangan pakai Pak. Karena dia tahu dia salah. Tapi kerbau petarung dipertontonkan, dipublikasi sedemikian rupa. Dan sorry saya bilang sama Pak Kapolres. Sorry Pak Kapolres. Dipublikasi sedemikian rupa. Di situ orang teriak 5352 dan yang menyedihkan di situ ada aparat tuh. Akhirnya apa? Orang merasa tidak ada yang salah. Saking orang tidak merasa ada yang salah, dibikin di samping gereja pun gak soal. Gereja harus bicara untuk mengatakan itu salah. Ketika semua orang diam, gereja harus ada di depan. Bicara itu salah. Itu persoalan kita. Coba bayangkan akhirnya kan, dengar aja tuh yang teriak-teriak tuh. Judi adat kita Toraja. Kueh masih rilu tak keberatan aku tuh ke Toraja nak. Siapa bilang judi adatnya orang Toraja? Judi itu dimanapun di muka bumi di Indonesia itu dilarang. Apapun agamanya pasti dilarang. Gitu. Tapi saya gak bicara soal judi Bapak Ibu Saudara. Saya nanya,
Saya prihatin. Saya ada janji Pak Kapolda, dia akan datang. Saya akan sampaikan semua fakta, saya akan ajak semua saksi korban. Kalau Bapak Ibu lihat surat kami BPS itu sampai ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Karena terlalu mengerikan. Itu saya masih merem diri untuk tidak pernah mengucapkan. Karena saya tahu saya harus menjaga korban-korban. Saya sampaikan ke pertemuan kemarin, tapi kwan itu nampi dong petarung. Mungkin mereka tidak tahu ini yang terjadi di dalam. Sama mambela julu tondok na tahu. Sama nih kok sama baluk mi tuam. Baluk mi dong petarung minta pakai garaga gereja. Budak lu tahu na sanggang tuh. Nah kuah iyo Pak Pendeta ku baluk mau pirak tapi dia pirak ku baluk na sama mi. Rasa kiulun tahu apa itu Nasang manik kunasam kumi tadi saya sih. Tapi itu Bapak Ibu Saudara, saya pikir teman-teman yang hadir di pertemuan kemarin dia dengar apa yang saya ceritakan, fakta demi fakta yang saya cerita. Jadi itu persoalannya Bapak Ibu Saudara. Ada yang bilang, Pak Pendeta, jangan mundur. Saya bilang gimana mau mundur? Nah ini sudah kepalang basah. Kan ada toh. Kita juga kadang-kadang gak mau maju, tapi karena disuruh-suruh terus ya maju terus kita kan. Saya ingat ada cerita kan bapak-bapak anaknya ada anak-anak tenggelam tenggelam di sungai. Tidak anak itu tolong. Tidak ada orang turun kan mau selamatkan anak itu di sungai. Tiba-tiba dari tahu dari mana ada seorang bapak loncat ke sungai. Waduh, orang semua tepuk tangan. Wah, hebat. Wah, diselamatkan anak itu naik ke darat kan. Pas selesai diselamatkan dalam, orang datang, wah bapak hebat sekali. Wartawan datang, wah siapa namanya bapak ini hebat sekali. Tidak ada yang berani, bapak ada di bawah. Langsung dia bilang bapak itu, oke, sebentar, saya mau tanya dulu. Siapa yang dorong saya tadi ke bawah itu katanya. Mindan dorong narokot, no kayak lo menolong, padidorong di karokot. Bapak Saudara, ini jadi keprihatinan bersama. Nah, saya sudah sampaikan ke dua bupati. Saya undang dua bupati datang di kantor sinode. Saya sampaikan, saya buka semua fakta. Saya berharap pemerintah tegas. Ya. Tidak bisa seluruhnya diserahkan ke gereja. Nggak bisa. Orang bilang, urusannya gereja, pokoknya urusan gereja khotbah. Saya bilang, bos, kalau urusan pribadi itu urusan konseling, saya bilang. Tapi kalau sudah menyangkut fenomena sosial, pemerintah harus melindungi warganya. Tidak bisa begitu. Yang lepas tangan. Ya. Nggak bisa. Lihat pemerintah hari ini kan, pemerintah hari ini sudah membatasi penggunaan gadget untuk anak usia 16 tahun ke bawah. Nggak boleh punya akun media sosial. Kenapa? Karena pemerintah harus melindungi. Tidak bisa diserahkan bilang pokoknya urusan orang tua didikan anaknya masing-masing. Nggak bisa. Nggak bisa bilang urusan pendeta bikin pembinaan bagaimana menggunakan gadget. Nggak mampu kita Pak. Pemerintah yang harus buat regulasi yang memastikan anak-anak itu dilindungi dengan baik. Jadi itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi orang bilang jangan mundur Pak Pendeta. Saya bilang gak bisa mundur lagi. Kenapa? Ini ibarat mobil, gigi mundurnya udah patah. Jadi maju taruman nanti siapa tahu nih mundur tiap. Kita harus bergerak sama-sama Bapak Ibu Saudara. Hari Selasa kita akan undang semua tokoh lintas agama. Kita akan undang pemerhati budaya yang betul-betul paham budaya. Akan ada doa bersama dalam jumlah besar, sangat besar. Lintas agama dan seluruh pemerhati budaya. Kita mau pastikan budaya Toraja itu mulia sekali. Kita harus kembalikan ke nilai-nilai luhurnya yang luar biasa. Kita harus kembalikan ke nilai luhurnya yang luar biasa. Ya. Hal-hal yang menumpang di situ, menyusup di situ harus disingkirkan. Ada yang katakan Pak Pendeta budaya dinamis berkembang. Yes, sepakat. Pengakuan gereja Toraja itu jelas. Budaya itu berkembang dan dinamis. Tapi dia tidak boleh kehilangan nilainya. Nilai yang paling penting dari budaya adalah budaya itu membangun kehidupan. Kalau sebuah hal kita klaim budaya dan merusak hidup orang lain, itu bukan lagi budaya. Jadi Bapak Ibu, saya cuma berharap semua berdoa
untuk kampung kita. Kalau lihat di media sosial hari ini, saya percaya jauh lebih banyak orang yang memikirkan yang baik untuk Toraja. Saya ditelepon kiri kanan, seluruh petinggi-petinggi, jenderal-jenderal orang Toraja telepon saya. Ketua KPK telepon, Pak Alfred tidak boleh mundur. Dan saya berharap Bapak Ibu, kita tuh torone yang dari kampung, jangan kita abai. Jangan kita bilang, anak nasia tahu. Anak nasia tahu. Seorang bapak kemarin, anggota DPRD yang masih aktif di kantor Silode meneteskan air mata. Sambil menangis dia bercerita bagaimana ponakannya anak perempuan itu jadi korban di kandang kerbau. Saya usah cerita detailnya. Hal yang sama bisa terjadi pada anak kita, ponakan kita. Di satu tempat saya khotbah kemarin, kok kita kamu kau tindan tala kau inang di patunasang tu lakon toh. Anda tambah nasang ki pomo tua. Biasa meningon ampokade kok kita kamu pira-pira tomo tua. Tulis kami kita surat wasiat. Yan na tambah pomo tua dong bongi pepasam meloy. Tulis surat wasiat. Dah kita aluk seng-aseng aku mi anak ampomi. Hidup saya mau berelasi dengan Tuhan. Saat saya mati pun, saya harus berelasi dengan Tuhan. Dan yang mau di padolot sengana. Dan kita mengabaikan relasi orang tua kita dengan Tuhan. Jadi itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita bersyukur ada 2 anak cucu kita yang akan dibaptis. Ini 2 orang mamanya ini anak sekolah minggu, anak katekisasi. Nah, jadi saya ini dari dulu napakaboron ateme anak-anak anggota jemaat di Bekasi dulu di Ebenezer. Mamanya Kanoa ini Priska udah di Inggris. Tapi walaupun di Inggris selalu ingat Pendeta Alfred gitu loh. Jadi pingin sekali ke sini baptis anaknya. Saya memang Om Pendeta udah gak punya jemaat, tapi nanti bicara sama Pak Pendeta pasti ada jadwal di sini. Nah, adiknya Ririn sekarang dokter, ya, udah besar. Jadi dulu kukuan nabi timah kompis anak ya polio mau kukuan nama toto ngom kipo lele. Nah, tapi kita bersyukur, ya. Saya senang karena saya bilang kalian tinggal di luar negeri dalam dunia yang sudah sangat sekuler. Tapi saya bersyukur kalau masih ingat harus baptis anaknya. Dan hari ini kita bersyukur untuk semua itu. Bapak Ibu, kita terus doakan Toraja yang kita cintai, Indonesia yang kita cintai. Ya, kita mau pastikan generasi Toraja ke masa depan itu dari dulu itu kebangkan na Toraja nang Toraja ya, SDM na ya, SDM orang Toraja yang dari dulu kita banggakan. Saya sorry nih, Papa aku spill ya. Saya ini ke Merauke kemarin, Merauke ya, ketemu papanya Parinto. Dengar cerita hidupnya di sana. Bagaimana mulai dari nol betul-betul ya. Sampai hari ini jadi betul-betul sukses luar biasa. Saya tuh bilang, ini yang mungkin banyak hilang hari ini. Semangat kerja keras, unosok kira kasang pulo. Pergi merantau untuk keberhasilan kita. Mungkin harus banyak diceritakan kembali orang-orang tua kita. Supaya kita tahu keberhasilan itu tidak didapat dari soal instan. Mengadu nasib sebentar 1 jam 2 jam. Itu. Tuhan menolong Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Biarkan roh-Mu menjadi bagian kehidupan kami, yang terus menuntun kami, yang terus mengubah kami.
yang terus menghidupkan kami. Dan biarkan Bapa, setiap kami boleh melihat kehidupan karunia Tuhan yang luar biasa, yang mengubah diri kami, mengubah keluarga kami, mengubah Toraja yang kami cintai. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku iman kita berdasarkan 12 pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Takut lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Ada persembahan solo dari PPGT dengan judul lagu Damai Bersamamu. Silakan.
rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Ku rasakan damainya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan, dari semua kepalsuan dunia. Ya, ada kesempatan untuk kita membawa persembahan syukur yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Namun sebelumnya dengarkanlah satu ayat yang menjadi nats persembahan kita dari Ibrani 9 ayat 14. Terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sambil pundi persembahan diedarkan, diiringi dengan memuji Tuhan dari PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang
agung dan mulia cara Tuhan mengasihiku. Sedalam-dalam seluas angkasa cara Tuhan mengasihiku. Seharum gembala yang tetap semerbak cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku dan surga pengharapanku. Hidupku tenteram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Seindah siang disinari terang cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia cara Tuhan mengasihiku. Dilanjutkan pujian dari angklung.
this life. You are close like no other. I know you are so good. I know you are so good. Oh, I have been in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid out and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen baptisan kudus. Dan seperti yang sudah disampaikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, hari ini akan kita laksanakan sakramen baptisan kudus untuk kedua anak atau cucu kita, Kanoa Kamasean Pine, anak dari Bapak Samuel George Michael David Pine dan Priska Prasanti Munda, juga anak Robert Samuel Wirawan, anak dari Bapak Andre Wirawan dan Ibu Prilia Pratiwi Munda. Seluruh percakapan pastoral sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu Pendeta Jemaat, dan hari ini kita laksanakan pelayanan sakramen baptisan kudusnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga berada di bawah kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tak kala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini, ayah dan ibu berkewajiban
menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, saya persilakan untuk berdiri. Ada 3 pertanyaan yang akan ditanyakan, nanti dijawab. Pertanyaan yang pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak kita takluk kepada segala jenis sengsara bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis? Apakah engkau yakin? Pertanyaan kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja atau raja? Apakah engkau mengaku? Pertanyaan ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Saya berjanji. Oke. Siapa nak? Come closer. Okay. Sini ya, oh sini ya. Ah, ya. Sini. Kanoa Kamasean Pain. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Robert Samuel Wirawan. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Orang tua dan anak yang baru dibaptis silakan tetap duduk. Saya mengundang seluruh jemaat untuk berdiri. Kita mohon berkat untuk anak-anak kita yang boleh dibaptis hari ini. Kiranya halik dunia Allahmu beranugerah. Jemaat silakan duduk kembali. Majelis gereja akan menyerahkan surat baptis. Om JK.
Silakan duduk. Timau dipersilakan untuk memuji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menaikkan doa syukur untuk perangkat sakramen baptisan kudus dan juga doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota-anggota tubuh Kristus seperti yang telah dimeteraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon dalam anakmu yang tunggal, kiranya oleh Roh Kudus mereka yang baru dibaptis ini diperintah dan dipelihara, supaya mereka dapat hidup dan beribadah sesuai dengan kehendak-Mu, dan supaya mereka dapat tumbuh dalam Yesus Kristus sambil mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup dalam kebenaran. Berilah kekuatan rohani supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis, serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya mereka juga dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan bagi orang tua yang telah menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis, dalam mendidik anak-anak mereka kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kami mohon ini di dalam nama Yesus Kristus penebus kami. Amin. Kita berdoa syafaat, saudara-saudara. Terima kasih atas segala penyertaan Tuhan. Rangkaian penyertaan-Mu boleh kami nikmati dengan sungguh. Dan hari ini kami boleh melihat dengan jelas kesetiaan Tuhan yang tak pernah usai dalam perjalanan kehidupan kami. Kami boleh melalui tahun-tahun hidup kami dengan sedemikian rupa. Jatuh bangun kami rasakan, tapi dalam semua itu kami tahu Engkau setia. Teruskan Bapa kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan seluruh jemaat-Mu. Lawat secara pribadi, izinkan seluruh keluarga mengalami perjumpaan yang sungguh dengan Tuhan. Mereka mengenal-Mu Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang mampu menghidupkan, menganugerahkan segala yang terbaik. Berkati seluruh jeri lelah, pekerjaan, usaha anak-anak-Mu. Berkati seluruh anak-anak kami dalam perjuangan studinya. Mereka yang ada bersama dengan kami ataupun jauh dari kami. Tangan Tuhan terus menopang seluruh keberadaan kehidupan mereka. Dan biarkan Bapa, kami boleh terus menyaksikan bagaimana anak-anak kami dibentuk sedemikian rupa menjadi pribadi yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan untuk masa depan anak-anak kami. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapak dan Ibu Pendeta, Majelis Gereja, pengurus OIG, seluruh pelayan Tuhan, apapun tanggung jawab yang Kau berikan bagi kami sekalian. Kami doakan Tuhan, izinkan jemaat-Mu, jemaat Rantai Pau boleh menjadi jemaat yang sungguh-sungguh misioner, yang terus bercerita tentang kebaikan Tuhan di dalam dunia ini. Kami berdoa untuk seluruh kelanjutan kehidupan kami ke depan. Secara khusus kami berdoa untuk sejumlah orang tua atau saudara-saudara kami yang sakit dan harus mendapat perawatan. Kami ingat Bapak Yohanes Rerung, Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruk Limbong, Bapak JK Parantean, Pendeta JK Parantean, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Elma Parangan di Makassar, Ibu Yohana Mangiwa di Jakarta, Bapak Georgius Biu, Ibu Hermin Gantina, Ibu Barang Tikwali, Ibu Penatua Rio Ritapakan, Nenek Valen, Ibu Yohana Salinding, Ibu Dorce Tumbiri. Juga kami ingat anak kekasih Theodor Sura Bendon yang dalam perawatan di rumah. Kami berdoa Tuhan, lawat orang-orang yang kami kasihi. Dalam anugerah-Mu, mereka beroleh kekuatan pemulihan dari Tuhan. Demikian pula dengan sejumlah orang tua kami yang lanjut usia dan tidak mampu hadir bersama dengan kami beribadah di sini. Tangan Tuhan juga terus menopang keberadaan kehidupan mereka. Kami juga terus berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan, termasuk saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini melalui media virtual. Kami berdoa, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, lawat seluruh hidup mereka. Mereka merasakan dekapan penyertaan Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Tangan Tuhan melawat dan menjamah kehidupan mereka. Beberapa kegiatan ke depan Tuhan sepanjang minggu ini, juga proses perampungan pembangunan gedung Bunga Alalan ini, dan juga proses perampungan penyusunan buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau. Kami berdoa semua Tuhan cukupkan kebutuhannya, dan pada waktunya semua boleh rampung dengan sebaik-baiknya dalam topangan kasih karunia Tuhan. Kami terus berdoa untuk Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa untuk perdamaian dunia, konflik yang terjadi di Timur Tengah. Kami sungguh berdoa mohon kasih karunia Tuhan.
Berikan hati yang penuh hikmat bagi seluruh pemimpin-pemimpin dunia ini. Karena kami tahu Tuhan, amarah tidak akan pernah menyelesaikan persoalan di tengah-tengah muka bumi ini. Akan ada banyak sekali orang yang mengalami dampak dari peperangan di Timur Tengah, termasuk bangsa Indonesia. Karena itu kami mohon dalam anugerah-Mu, berikan hikmat bagi para pemimpin dunia ini, agar sungguh-sungguh hikmat Tuhan yang menuntun dalam memimpin bangsa-bangsa di dunia ini. Indonesia Tuhan berkati, Toraja yang kami cintai, di 2 kabupaten ini, kedua bupati pemerintah kami bersama dengan semua jajarannya, kami mohon hikmat Tuhan agar sungguh-sungguh boleh memikirkan yang terbaik untuk pembangunan kehidupan masyarakat Toraja. Dan seluruh gerejamu dimanapun Tuhan, gerejamu, gereja Toraja bersama seluruh gereja di Indonesia, kami juga boleh terus berbicara, menyampaikan kebaikan Tuhan, bercerita tentang segala kasih karunia, rahmat dan pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan kehidupan kami ke depan. Biarlah seluruh ibadah kami hari ini berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang boleh kami berikan berkenan kepada Tuhan. Puji-pujian kami berkenan kepada Tuhan. Dan seluruh apa yang kami berikan ini Tuhan pakai untuk pewartaan Injil-Mu di dalam dunia ini. Dengarkan kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saya mau puji-pujian enggak sudah ya? Jemaat kita bangkit berdiri. Oh ya, sebelum pujian penutup, Bapak Ibu Saudara, saya sedikit sampaikan dari panitia pembangunan biar kita tahu progresnya. Jadi hari ini untuk kegiatan panitia pembangunan itu kita tinggal mau mengerjakan memasang beberapa lampu taman di belakang. Rumputnya udah ditanam di belakang, beberapa lampu taman lagi dipesan yang surya atau tenaga surya, tidak terlalu mahal. Kita mau menyelesaikan keramik yang keliling ini, mungkin 33 jutaan di sekitar itu. Dan dana sekarang masih ada 60, cukup lah untuk itu. Kita sudah minta juga Pak Bupati nanti di depan itu diaspal, bantuan Papa Juan, urusan Pak Juan telek. Supaya diaspal di depan biar rapi. Dan yang cukup membebani selama ini ada pinjaman lunak 1 miliar. Puji Tuhan sudah dibayar 900 juta. Oh, 100 murah. Tabang di sading le, tabang di sading. Menani bangsia Om Papa Erik Jona lunas. Nah, Om Dawenan. Jadi tinggal itu. Kita juga masih mau beli AC standing karena memang dirasa betul mau melasuki. Teman-teman juga cari AC Daikin yang 3,5 PK mungkin 4 biji, 1 bijinya itu 11 juta. Sudah dipesan. Kita doakanlah Tuhan cukupkan segala kebutuhannya supaya tempat ini bisa semakin nyaman untuk kita beribadah. Jadi itu, teman-teman terima kasih banyak untuk seluruh jemaat, Tuhan sudah dukungannya. Hutang yang 1 miliar, pinjaman lunak 1 miliar itu tidak terasa, kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Saya kaget kemarin, 100 umur repole. Nanti kita bicara yang kasih pinjam uang, siapa tahu aku saya lagi mau gangguin, saya bilang agi-agi dulu kamu mau tolek, bodoh kamu tegi pas sulit. Baik Bapak Ibu, jadi terima kasih untuk seluruh doa jemaat. Tuhan bekerja luar biasa, hal yang berat jadi ringan gitu. Kita jalani semua dengan baik dan toh semua selesai. Ibu silakan. Ku ingin selalu dekat padamu, kita nyanyikan bersama. Kuasa
Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga Bapa. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan buat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat Tuhan, pergilah dan jangan goyah. Jalanilah hidupmu dengan selalu mengandalkan Tuhan. Injil yang akan menghidupkan, itu jaminan kehidupan saudara-saudara sekalian. Arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nyanyian syukur kita dari pelengkap Kidung Jemaat 287 dinyanyikan 2 kali sambil bersalam-salaman. Dunia diberi kedamaian. Dunia diberi kedamaian dalam misi yang penuh tantangan, hidup yang terus berjuang dalam berkarya dengan sungguh. Teruslah melangkah di jalan damai sejahtera, dengan iman yang bertumbuh dan berakar di dalam Kristus, bertambah teguh dan berbuah banyak di dunia, semakin teguh dan terus berbuah di dunia. Itulah tujuan kepenuhan hidup dalam Kristus. Jagalah hati setiap insan di dalam alunan kedamaian. Bentuklah hati yang tulus dalam melukan kasih Kristus.
Demikian rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan.